Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nabila Nur Fauzia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai perbedaan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan duduk dengan rapi. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai perbedaan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mempelajari materi tersebut, kita harus mengetahui mengenai perbedaan gaya dan gerak. Nah, di sini kita harus memahami dulu pengertian dari gaya dan gerak. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Atau dapat disebut juga tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Lalu, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenakan gaya. Lalu ada macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kinerja otot manusia. Nah, gaya otot ini contohnya adalah kegiatan mendorong dan menarik atau mengangkat benda. Lalu yang kedua ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya benda logam yang menempel pada magnet. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya bola lampu yang bisa menyala ketika ada arus listrik. Yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi tersebut mudah digerakkan. Yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Yang keenam ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya adalah karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu yang berada di ketapel. Lalu ada macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat ataupun lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Lalu, ada contoh-contoh gaya mempengaruhi benda. Yang pertama, mengenai gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah peristiwa pintu terbuka dan tertutup. Jadi ketika kita menggunakan gaya dorong atau gaya tarik pada pintu, maka pintu tersebut akan terbuka maupun tertutup. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Contoh kegiatannya adalah kegiatan saat mengerem kendaraan. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contoh kegiatannya adalah kegiatan bermain plastisin. Ketika plastisin diberikan gaya, maka bentuk dari plastisin akan berubah. Yang keempat, gaya mempengaruhi arah benda. Contoh peristiwanya adalah peristiwa melambungkan bola. Jadi ketika bola diberikan gaya dorong, bola akan bergerak dan arah bola tersebut akan berubah. Lalu ada hubungan gaya dan gerak. Kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Jadi gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena ada pengaruh dari gaya. Jadi hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.